Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dan dimanapun teman-teman yang menonton podcast ini. Saya menyapa dari Alor. Kita kembali ke On The Car Podcast edisi yang kedua. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini kita akan bertemu dengan sosok luar biasa, seorang perempuan super kuat begitu, yang jadi yang keluar dari dia punya zona nyaman untuk membangun mimpi-mimpinya. Kebetulan hari ini tepat 17 Agustus, ulang tahun Republik Indonesia, negara yang sangat kita kasihi, ulang tahun yang ke-76, sehingga kita sampaikan Dirgahayu ke-76. Bicara tentang umur 76 sebuah negara, artinya dia tidak terlalu tua, tidak terlalu muda juga, begitu. Bicara tentang umur seorang wanita matang ketika dia sudah menginjak 30 tahun ke atas. Bicara tentang satu usaha, kalau 6 tahun, saya pikir juga tidak terlalu muda dan dia cukup menuju ke tingkat stabilitas yang baik secara usaha tentunya. Nah, kali ini kita bicara tentang angka-angka. Tetapi kita tidak lagi bicara hanya tentang angka besar atau kecil. Tetapi kita mau bicara tentang nilai apa di balik angka itu. Nilai apa di balik seorang Amy Marot, di balik usianya yang matang, nilai apa, dampak apa yang bisa sudah dia lakukan untuk membangun komunitasnya. Hari ini kita beruntung kita bertemu dengan seorang Amy Marot. Selamat sore. Selamat sore Om Ibu Denny. Amy. Ya, Amy Marot ini saya kenal sudah lama, sejak dia masih menjadi anggota pemuda di Gereja Pola. Kemudian dia menikah dan memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, membangun Selin Cafe. Hari ini sudah 6 tahun, kita akan dengarkan bagaimana perjuangan seorang Amy Marot. Nah, sebaiknya saya panggil apa ini? Ibu Amy kok, Nona Amy? Kakak Amy saja. Kakak Amy. Oke, Kakak Amy. Ini luar biasa ya pasti perjuangan. Kira-kira waktu lalu itu berpikir seperti apa, punya tekad keberanian seperti apa sehingga akhirnya memutuskan bahwa sudah saatnya saya buka kafe ini, begitu. Buka kafe ini karena saya yakin ini tidak mudah, karena ini kafe yang pertama yang saya tahu, kafe yang pertama di Kabupaten Alor. Kalau sekarang kita sudah lihat puluhan kafe, tetapi kafe Selin ini di area Mali ini adalah kafe pertama di Kabupaten Alor. Silakan Mama Emi, kira-kira seperti apa itu? Baik, terima kasih. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Iya, silakan. Baik, kenalkan, nama saya Amy Marot. Saya pemilik Selin Cafe Homestay yang ada di Mali, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Baik, sesuai dengan yang Om Denny sampaikan, membangun sebuah usaha kafe mungkin ini hal paling berani yang saya lakukan seumur hidup. Karena selama saya selesai kuliah, yang saya lakukan adalah saya tidak berpikir untuk membuka usaha. Karena saya adalah pegiat LSM. Ya, saya bergerak ingat di rumput laut. Ya, dulu saya ingat ada di Swiss Contact kalau tidak salah. Saya ingat betul, saya ada di Swiss Contact kurang lebih sekitar 5 tahun di Swiss Contact. Nah, setelah lama saya di Swiss Contact, selama saya kerja di LSM, saya berpikir setelah LSM saya mau buat apa? Karena LSM ini NGO, dia tidak akan bertahan selamanya. Jadi waktu itu
sedikit masukan dari pimpinan, dari bos dan lain sebagainya untuk saya investasikan gaji saya untuk bisa membeli sebuah tanah. Tapi kalau bisa tanah itu kita dapat di pinggir pantai. Akhirnya tanahnya ini. Ya, akhirnya tanahnya ini. Oke. Waktu itu saya beli tanah dan saya belum tahu mau buat apa. Saya masih sibuk dengan LSM. Dan saya waktu itu masih bujang, masih nona-nona, dan saya belum punya kekasih dan saya belum. Jadi masih bujang itu sudah investasi beli tanah di sini. Saya sudah beli tanah. Wah, keren. Lanjut. Nah, setelah itu tahun 2012 LSM selesai, saya menikah. Saya bertemu dengan suami saya, Elim Titing. Saya bertemu dengan dia dan saya bicara. Kami habis menikah, kami tinggal di kos. Kebetulan saya dan keluarga buka kos di rumah di sana, di Kalabahi. Dan kami memutuskan tinggal di kos selama 1 tahun. Dan kami sudah mulai membangun untuk merintis rumah di sini. Dan kami langsung membangun satu tempat untuk bisa usaha ke depan. Dulu saya berpikir untuk membangun rumah makan awalnya. Rumah makan, tetapi karena saya terbatas dengan modal dan lain sebagainya, kami datang tinggal di Mali saja. Kami datang tinggal di Mali, saya mulai terlibat aktif di dalam pelayanan gereja, karena saya dipilih menjadi sekretaris klasis. Oh iya, saya ingat sekretaris klasis ya. Kabola ya. Pertama Abal, 2 periode saya di sekretaris klasis, di Abal, dan waktu itu kami tinggal di Mali, kami sudah tinggal di Mali di sini, dan puncaknya di tahun 2015. Di tahun 2015 saya diundang oleh WWF untuk ke Makassar. Untuk ke Makassar diundang oleh WWF, waktu di sana bertemu dengan semua orang dari semua daerah, dari Sabang sampai Merauke. Dan dari teman-teman itu ada yang pegiat pariwisata, konservasi, dan lain sebagainya di Makassar. Itu yang membuka wawasan. Membuka wawasan saya. Jadi setelah itu, ada teman baik di WWF yang memang kami selalu berkomunikasi, berkonsultasi. Dia mengajak saya setiap hari habis kegiatan, karena saya menginap di hotel, mereka jemput saya. Kami pergi ke kedai kopi di Makassar. Saya bilang, coba antar saya ke kedai kopi, dari kopi yang di pinggir jalan sampai dengan kopi yang di Starbucks dan lain sebagainya. Yang paling keren, begitu menurut saya. Karena waktu itu saya tidak punya gambaran tempat kopi yang mana begitu yang baik. Jadi selama 2 minggu saya di Makassar, 1 minggu untuk kegiatan, 1 minggu saya diberi bonus untuk jalan-jalan kunjungi rumput laut. Tetapi juga saya pakai waktu itu untuk gali, kira-kira saya pulang saya bisa apa dengan itu. Jadi saya memutuskan, saya bicara dengan teman-teman dari Bali, saya bilang saya mau buka kafe kayaknya. Saya akan buka kafe. Gitu. Setelah itu saya kembali dari sana, saya bicara dengan suami saya, tapi dia masih ragu. Saya memulai sendiri. Yang pertama saya lakukan adalah setiap hari saya memungut kayu yang hanyut di pantai. Saya kumpul, ada papan, saya kumpul, ada balok, saya kumpul, ada kayu-kayu mangrove yang sudah patah hanyut, saya kumpul. Dan pada suatu waktu di tahun 2015 bulan Mei, saya ingat waktu pulang saya mulai itu. Dan saya mulai gali lubang, bikin kursi dari kayu-kayu bekas yang saya kumpul, terus bikin meja. Ini menarik. Ya. Ini menarik. Teman-teman netizen yang mendengarkan ini sangat menarik. Ibu Emi membangun mimpinya dari apa adanya dulu. Ya. Tidak berpikir yang tinggi-tinggi harus sesuatu yang luar biasa besar. Mimpi yang mulai dibangun satu persatu, kumpul kayu di pantai, kayu-kayu yang hanyut, yang buat orang lain mungkin tidak bagus, tetapi ada nilai seni tersendiri yang Ibu Emi tangkap berarti. Ya. Terus kemudian saya dengar Ibu Emi juga karena ya pecinta lingkungan, terus kemudian pasir-pasir mulai
mulai dijaga supaya Betul. tidak ada penambangan pasir ilegal, dan Betul. sekarang kita lihat pasir di depan kafe ini mulai bertumpuk begitu, jadi bagus sekali. Yang menarik, Ya. kok bisa akhirnya suami, waktu itu suami kan masih full bekerja Iya. yang cukup begitu untuk hidupnya dia, tetapi kok bisa terus kemudian ibu bisa meyakinkan itu, Ya. kakak Emi bisa meyakinkan suami bahwa membangun mimpi membuat kafe ini, Ya. begitu. Sebenarnya mungkin ini cara Tuhan. Menurut Amin. saya ini cara Tuhan lah. Karena waktu kami memulai dan orang pertama yang saya undang ini Iya. Om Denny sebenarnya. Iya. Waktu itu saya Iya, ingat. saya ingat. Orang pertama yang saya undang untuk minum di kafe saya adalah Om Denny. Dulu tidak sebaik sekarang. 6 tahun ya sudah berlalu. Ya, 6 tahun berlalu. Dan setelah itu, karena saya punya banyak teman dan punya ini, dan saya mulai aktif juga di gereja, tetapi aktif juga karena usaha pelan-pelan tetapi mulai berkembang. Keren, ini the Ya. power of teman ya berarti Ya, ya. the power of teman. Jadi betul. ingat, teman-teman itu penting. Jangan tinggalkan temanmu begitu. Karena Ya. ada teman-teman yang selalu menguatkan kita punya langkah-langkah perjuangan. Baik, lanjut Mama Betul. Emi. Jadi setelah itu cara Tuhan, tiba-tiba suami saya karena ada perampingan di perusahaannya, Iya. kemudian dia Kontraknya tidak kontraknya diperpanjang. tidak diperpanjang, ya. Kontraknya tidak diperpanjang, tetapi waktu itu dia kembali karena dia baik di mencatat dan lain sebagainya. Ada di Yobianto, dia dipanggil untuk administrasi di situ. Selama beberapa minggu, hampir beberapa bulan dia kerja di situ. Suatu waktu saya bilang sama dia, Bapak, coba Bapak kasih waktu 1 minggu libur, ambil saja libur, minta saja libur, dan Bapak urus kafe. Bapak urus kafe dan Bapak lihat, kira-kira dari urus kafe selama 1 minggu, kita hidup ada baik-baik saja, atau Bapak rasa bahwa pemasukan di kafe bisa menolong Bapak lebih dari Bapak pun gaji. Ada masa depan tidak? begitu? Ada masa depan atau tidak? Dan ternyata Dia terbukti. dengar saya. Dia Dan dengar terbukti. saya, dan dia 1 minggu dia di rumah dan dia urus. Jadi dengar-dengaran istri itu penting juga ya. Penting sekali, karena istri lihat prospek ke Ya, depan. karena Tuhan juga kasih istri itu kan penolong. Amin, Ah, ya. mantap. Jadi kemudian Selin Bapak betul-betul resign dari Yobianto. Oke. Dan akhirnya kami memutuskan untuk karena saya aktif di pelayanan, dia sangat menolong di kafe. Ya, jadi saya juga melihat bahwa kakak Emi dengan kakak Elim ini pasangan yang pas begitu. Ini seperti burung sekarang Garuda besar yang punya 2 sayap yang kuat, yang bekerja sama dengan begitu baik. Kemudian ada seorang putri cantik namanya Selin yang dijadikan nama kafe ini ya. Ya. Begitu. Betul. Ya, saya lihat ini anak perkembangannya juga bagus, cerdas. Nah, bagaimana mempertahankan? Saya yakin tidak mudah. Betul. Pasti ada gelombang, ada pasang surut. Ya. Kehidupan bisa seperti roller coaster yang naik turun begitu. Betul. Bagaimana bisa bertahan? Karena begini, menciptakan satu pekerjaan itu memang sulit, tetapi lebih sulit lagi mempertahankan sampai kurang lebih 6 tahun ini. 6 tahun, ya. Begitu. Itu tidak mudah. Bagaimana cara mempertahankan? Ketika kondisi-kondisi sepi, apa yang dilakukan? Ya. Kalau secara pribadi, saya dan suami ini selalu memulai semua dengan doa. Mau buka doa, malam tidur doa. Itu saja. Jadi seperti hidup ini hanya mengalir saja. Tetapi karena kita urus usaha, jadi kita coba untuk bagaimana supaya usaha ini berlanjut. Saya ingat waktu saya memulai, saya punya modal untuk beli bahan baku tuh 650.000. Hanya dengan 650.000. Keren. 650.000 saya ingat waktu memulai. Itu juga ambil dari gaji suami dan gaji saya waktu itu.
Jadi 650.000 itu yang kami kelola. Satu hal yang paling membuat saya bisa bertahan itu yang pertama adalah bahwa yang pertama karena Tuhan sangat baik, sangat luar biasa baik dalam kehidupan kita. Terus yang kedua, puji Tuhan, orang-orang yang dari awal saya jadikan mitra itu tidak putus untuk mensupport. Seperti support bahan baku, yang paling kita pun terkenal kan ubi. Ubi ini tidak putus dari awal buka ketemu satu orang sampai sekarang tidak putus. Kita belum omong ubi dulu. Kita masih omong ketika kondisi sepi begitu, kok masih bisa bertahan, tidak beralih. Sudahlah, ini mungkin ada pikiran karena di pinggir pantai kita jadi nelayan sajalah begitu kira-kira. Bagaimana bertahan dari situ? Kalau menurut saya sepinya Selin Cafe tidak sesepinya yang lain. Tetap ada terus ya. Puji Tuhan. Tetap ada. Jadi saya mau bilang sepi juga tidak terlalu sepi. Tapi memang setiap hari ada. Tapi tantangan yang paling berat selama 6 tahun ini apa? Tantangan yang paling berat adalah membangun lingkungan ini menurut saya tentang bagaimana orang punya image tentang usaha ini begitu, usaha kafe. Karena image apa yang mau dibangun? Awal-awal itu tantangan terbesar adalah bahwa kita usaha di kampung. Orang belum terbiasa dengan kafe. Dulu seperti kalau ke kafe itu seperti orang yang sudah biasa pergi jalan-jalan baru bisa duduk di kafe. Dan ini seperti tempat apa begitu kafe awal-awal itu. Dan itu membangun pengertian. Mungkin ada konotasi negatif juga mungkin awal-awal. Dan juga yang paling sulit juga saya rasa itu adalah bahwa mendorong kita punya diri untuk rasa percaya diri bahwa ini saya pengusaha begitu. Ini saya pengusaha bahwa saya bisa untuk buat supaya orang bisa terima saya, itu sulit sekali. Walaupun orang sering datang, tapi belum tentu ada di hati selalu. Itu yang kadang-kadang kalau datang orang selalu tanya, ini siapa punya? Ini siapa punya? Kamu urus siapa pun barang begitu. Orang tidak percaya kalau ada orang lokal yang bisa bangun usaha. Itu yang harus jadi semangat. Iya. Jadi semangat untuk itu yang terus memacu. Saya kepingin juga teman-teman yang menonton ini, khususnya teman-teman muda, bahwa semangat ini penting. Rasa percaya diri Mama Emi begitu kuat. Dan saya tertarik ini. Kalau kita bicara tentang Selin Cafe, artinya begitu. Kita bicara tentang ubi goreng. Bicara tentang Selin Cafe, itu bicara tentang kopi tubruk yang diwadahi dengan wadah yang menurut saya luar biasa begitu. Ini mau menunjukkan sesuatu yang tradisional begitu. Nah, ceritanya bagaimana bisa memutuskan bahwa sudah saya mau bikin ubi goreng saja. Ubi goreng ini kan kita semua tahu, orang Alor apalagi tahu ubi. Tetapi bisa tiba-tiba justru ubi goreng ini jadi menu favorit di Selin Cafe. Itu ini menu sejak awal ada kalau saya tidak salah ya begitu. Itu bagaimana? Apa pengunjung, masukan-masukan dari pengunjung, apresiasi dari pengunjung seperti apa sehingga sampai hari ini ubi dan sambal ini tetap jadi favorit. Iya. Jadi kalau kita hidup di kampung ya, saya hidup di kampung. Kalau kita di kampung Mali atau kita pergi ke kampung Kabola atau kita pergi kemana, orang selalu menyajikan kopi dan ubi. Pisang tidak selalu ada di meja makan, maksud saya di meja makan di kampung-kampung. Tapi kalau ubi selalu ada. Ubi rebus ada. Kalau di gunung-gunung selalu ada ubi. Jadi mau dibilang ubi ini familiar betul. Ubi ini sangat familiar. Pasti diterima. Pasti diterima. Mimpi saya yaitu ubi bisa jadi seperti kentang goreng awalnya. Saya pikir ini mustahil. Awal-awal saya pikir ini mustahil. Tapi betul loh, saya rasa memang seperti kentang goreng. Luar biasa. Awal-awal memang seperti itu ya. Dan ini memang akhirnya jadi produk unggulan dari Selin Cafe. Baik. Ubi goreng. Oke, Selin Cafe.
Nah, ke depan Ibu Emi punya mimpi apa tentang Selin Cafe? Mungkin bisa disampaikan sedikit begitu? Oke, jadi Selin Cafe ini saya punya mimpi Selin Cafe bisa bertahan. Saya punya mimpi untuk panganan lokal ini bisa jadi brand sendiri dari Selin Cafe. Harus ada makanan lokal di hati orang-orang yang datang. Bukan hanya orang Alor, siapa saja yang datang, Ya. makanan lokal harus Ya, jadi dan itu unggulan. jadi kebanggaan kita Jadi ya. kebanggaan. Satu lagi, Mama Emi, saya mau minta maaf, ini agak sedikit pribadi begitu, tetapi kalau berkenan bisa cerita, kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke. Saya dengar Kak Emi ini dulu sekali ketika masih bujang itu sempat ada sakit yang Ya. ya cukup parah buat kita itu, berat sekali begitu. Ya. Tetapi Mama Emi, Ibu minta maaf, Kak Emi bisa melewati itu semua, tetap struggle, tetap kuat, berdiri sampai hari ini. Kalau bisa diceritakan sedikit untuk menguatkan kita semua, Oke. para pendengar mungkin ada yang punya masalah yang sama, Yap. ya. Oke, jadi sebenarnya saya penyintas kanker. Penyintas kanker. Penyintas kanker. Wah, saya yang dengar yang teman cukup dekat saja Cukup dekat, betul. belum pernah dengar, Imam. Betul. Betul itu terjadi ya? Betul itu ternyata. terjadi. Itu Tahun terjadi. berapa itu? Tahun 2003. 2003 artinya Kak Emi masih Semester kuliah 3. ya? Semester 3. Masih semester 3 Ya, itu? di Jogja. Oh, di Jogja. Iya. Ya, kira-kira bagaimana? Kita Ya. bisa cerita sedikit. Jadi waktu itu memang sebenarnya saya sakit dari SMP, SMA. Itu saya sudah tahu kalau saya sakit ini begitu. Tapi karena dulu tabu ya membicarakan hal tentang sakit yang seperti itu tabu. Jadi saya ketakutan untuk cerita ke orang tua. Jadi, Sampai padahal waktu itu ketahuan sudah sampai stadium 4 ya? sudah sampai stadium 4. Oke. Waktu diperiksa sudah sampai stadium sampai permisi tapi sudah sampai pecah. Sudah sampai pecah, sudah sampai kondisi sudah tidak bisa lagi. Dokter bilang tinggal 3 hari saya dengar. Dokter bilang sama bapak saya bilang 3 hari waktu Shock untuk pasti. hidup. Bapak bilang dokter lakukan tugas dokter, Tuhan lakukan tugasnya dia. Mama shock juga. Mama sok bisu hampir beberapa bulan, 2 bulan. Sampai 2 bulan Sok tidak bisa. bisu tidak bisa Ya mau bicara bicara. tapi tidak bisa. Mau bicara hanya diam saja, menangis dan begitu. Dan ternyata Tuhan bilang, Puji Tuhan. lu waktu belum selesai. Tuhan punya rencana saya tidak tahu tapi itu waktu belum selesai. Tuhan belum selesai dengan seorang Emi Maro. Ya, masih ada koma ternyata. Sehingga sampai hari ini Puji sehat bugar. Sehat bukar, bisa menikah, punya anak, Punya puji Tuhan. anak, puji Tuhan. Dan bisa berdampak untuk banyak orang ya. Semoga. Teman-teman pemuda, masyarakat sekitar, memberi pemahaman-pemahaman yang bagus, yang positif. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang sedang menonton On The Car podcast ini. Hari ini kita belajar tentang bagaimana seorang ibu muda yang melewati sekian banyak tantangan, kehidupan yang luar biasa, Tuhan izinkan terjadi. Beliau pernah kena cancer stadium 4, Tuhan sembuhkan, dan hari ini dia bisa sharing tentang kehidupannya, tentang keberhasilannya untuk melangkahi, melewati semua persoalan-persoalan hidup itu, dan Kak Emi tampil sebagai pemenang. Begitu. Terima kasih. Orang biasa, seorang Emi Maro, orang Alor, teman-teman kita, orang yang setiap hari kita kenal, dan kita bisa banyak belajar dari kehidupan dan perjuangan seorang perempuan super ini. Seorang Emi Maro, terima kasih sudah Denny. bersedia menjadi tamu saya di On The Car Podcast. Bersama saya, Denny Lalitan, sampai bertemu pada podcast yang berikut bersama teman-teman pemuda, tokoh-tokoh lain yang sudah dan sedang menginspirasi teman-teman semua di Alor. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Shalom. Pas 25.